bahwa Isa ini di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutannya. Isa alaihissalam. Ada cerita ataupun ayat-ayat yang membicarakan Isa pada waktu beliau berada di bumi pertama kali sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada Banu Israel, ya. Jadi Isa ini nabi yang diutus untuk siapa, Pak? Banu Israel. Banu Israel ini banyak sekali nabi-nabi yang diutus untuk mereka. Sedangkan untuk bangsa Arab berapa nabinya? Untuk bangsa Arab berapa nabinya? Hanya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang diutus dari bangsa Arab hanya Nabi Muhammad, tetapi yang diutus untuk Banu Israel banyak. Ada yang tertuang di dalam Al-Quran, ada yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Jadi ini yang perlu kita ketahui juga sebagai informasi. Yang paling banyak nabi itu diutus untuk Banu Israel. Nah, kemudian fase berikutnya atau akhir dari fase pertama, kan Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, berdakwah, mengajak mereka untuk apa? Beribadah kepada Allah. U'budullah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tetapi Isa mengalami tantangan yang luar biasa dari kaum Yahudi, sampai berakhirlah fase pertama itu. Isa diangkat Allah ke langit. Mudah-mudahan masih ingat Bapak-bapak. Diangkat Allah ke langit dalam keadaan tertidur. Bahasanya dalam Al-Quran wafat. Kita sudah membicarakan bahwa arti kata wafat di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, yang pertama berarti betul-betul mati, tetapi yang kedua bisa berarti apa? Tidur. Isa ketika disebut Allah mewafatkan Isa, artinya membuat Isa tertidur. Dalam kondisi tertidur itulah Allah mengangkat Isa melalui malaikat ke langit. Ini sudah kita bicarakan. Bagian kedua atau babak kedua dari kehidupan Isa nanti menjelang kiamat. Isa kembali turun ke bumi. Jadi tidak benar Isa sudah mati. Anggapan Isa sudah mati itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ini semuanya menunjukkan pada satu kesimpulan: Isa sampai sekarang masih hidup, tetapi tidak di bumi. Di mana? Di langit. Sejak Allah mengangkat dia ke sisinya. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Akan tetapi Allah mengangkatnya ke sisinya. Ke sisinya berarti kemana? Ke langit. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kalau ada yang mengatakan Isa telah mati, maka itu adalah ajaran bukan dari Islam, ya, bukan dari Islam, tetapi dari mana? Dari luar Islam. Ajaran Islam yang didasarkan kepada sumber yang benar, Isa belum mati dalam arti yang sesungguhnya. Kalau dia mati berarti dia sudah ditanam, dikubur. Dan orang yang sudah dikubur tidak mungkin bangkit lagi. Sedangkan Isa nanti akan
turun. Nah, jadi bagian kedua dari kehidupan Isa ini turun ke bumi kembali sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasara untuk masuk Islam. Dan di akhir kehidupan Isa betul-betul semua ahlul kitab masuk Islam, tidak ada yang tersisa. Tidak ada ahlul kitab Yahudi dan Nasara yang tersisa dalam agamanya, semuanya masuk Islam karena Isa menyuruh mereka masuk Islam. Isa turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis dikatakan Isa memilihkan kepada dua umat ini dengan pedang, masuk Islam atau mati. Masuk Islam atau mati. Isa dengan pedangnya. Maka semua ahlul kitab pada saat itu masuk Islam. Dan inilah yang terlihat dan kita fahami dari ayat Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Saya ulang sedikit kajian yang lalu, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tak seorang pun dari ahlul kitab melainkan pasti beriman kepadanya, kepada Isa sebelum kematiannya. Kapan itu terjadi? Nanti. Ini belum terjadi, Pak. Masya Allah. Jadi begitulah nanti Isa sebagai pengikut Muhammad, dia turun dari langit. Dan memang namanya di dalam, artinya bahasanya juga menyebutkan dalam bahasa Arab nuzul. Nuzul itu artinya apa? Turun. Turun berarti dari mana? Dari atas. Tidak ada orang turun dari bumi, itu namanya bukan turun. Turun dari atas. Dan Isa dibawa oleh dua malaikat. Turun. Disebutkan sampai tempat turunnya di kota Damaskus, dari menara Masjid Putih di kota Damaskus, dan sampai sekarang Masjid Putih itu ada di kota Damaskus. Waktunya juga disebutkan oleh hadis Nabi. Kapan itu? Kapan? Subuh. Subuh turun Isa. Kemudian setelah itu iqamah, kaum muslimin mempersilakan Isa menjadi imam, tapi Isa menolak. Imam kamu dari kamu sendiri. Jadi inilah cuplikan sedikit babak kedua dari Isa. Kemudian babak kedua ini juga berakhir dengan barulah Isa meninggal mati dalam arti yang sesungguhnya. Beliau meninggalnya di mana? Di mana? Di kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disalatkan di mana? Di Masjid Nabawi. Nah, nanti kalau Bapak masih hidup, silakan aja kalau mau ikut mensalatkan Isa. Kalau masih hidup. Dikuburkan di mana? Di Baqi', perkuburan di sekitar Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya. Karena Isa memang menjadi pengikut siapa? Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhirlah Isa. Lalu dunia pun kiamat. Bagian ketiga dari Isa, nanti Isa. Nah, nanti Isa
di hari kiamat dihadirkan, ya, di tengah kaumnya, karena mereka mengetahui, mereka mempercayai bahwa Isa ini adalah anak Tuhan. Maka Isa dihadirkan. Jadi bahasa kita sekarang ini klarifikasi namanya. Ya, namanya apa? Klarifikasi. Isa, mereka ini mengatakan kau anak Tuhan. Kira-kira dulu apa benar kau sampaikan begitu waktu kau jadi nabi? Nah, itu namanya klarifikasi. Apa jawab Isa? Inilah terekam di dalam ayat 116 sampai 117 dari surah Al-Maidah. Masya Allah. Jadi detail Pak ya, detail. Kehidupan Isa itu di dalam Al-Quran detail dari awal hingga akhir sampai hari kiamat. Nah, inilah namanya Al-Quran. Al-Quran membicarakan bukan hanya masalah masa lalu, tetapi sekarang dan akan datang. Siapa yang berpedoman kepada informasi Al-Quran pasti benar, tetapi siapa yang melenceng dari informasi Al-Quran pasti salah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Mari kita lihat pembicaraan, dialog. Bahasa kita sekarang namanya dialog kan, antara Isa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pak, ini dia. Yang mana lebih terang tulisannya atau yang tadi? Yang tadi ya. Ini barangkali lebih jelas ya. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. 116 dan 117. Mari kita lihat terjemahannya. Mungkin ada yang belum paham. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, ya. Jadi itulah untungnya kalau kita paham bahasa Arab. Begitu mendengar Al-Quran langsung apa? Langsung mengerti. Ya. Jadi saya menghimbau juga kepada setiap muslim, ayo belajarlah bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Rugi kita rasanya tidak faham ketika kita membaca Al-Quran. Betul tidak? Harus lihat dulu apanya? Terjemahannya. Tapi sebaliknya, dengan bahasa Inggris bisa faham. Kan lucu ya? Sebenarnya lucu Pak. Bahasa Inggris tidak ada hubungannya sama kehidupanmu, paling untuk bisnis dunia. Kalau bahasa Arab dari kecil kamu sholat bahasa Arab, betul tidak? Tetapi kenapa kamu tidak bisa-bisa? Umur kamu entah sekian puluh tahun, tidak bisa-bisa. Baca ayat Al-Quran, gak ngerti-ngerti.
Jadi ini sebenarnya renungan, betul? Bahkan ada sebagian kaum muslimin bisa berbahasa 2-3 bahasa dunia, tetapi tidak bisa bahasa Arab. Baik, mudah-mudahan hati kita terketuk. Nah, ini percakapan antara Isa dengan Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, apakah engkau pernah katakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Berarti berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Apa jawab Isa, Pak? Qala subhanak. Isa menjawab, subhanak. Apa arti subhanak, Pak? Maha suci engkau, maha suci engkau. Kira-kira dengan kata subhanak sudah menjawab seluruhnya atau tidak? Sudah menjawab. Dari kata subhanak saja sudah terjawab itu tadi. Apakah engkau dulu pernah mengatakan kepada orang-orang itu? Karena ini nanti semacam pengadilan, Pak. Ya, ada pendakwa, ada terdakwa, dan posisi kita nanti sebagai saksi. Ya, orang-orang itu mengatakan engkau anak Tuhan, engkau Tuhan. Apakah dulu pernah kau katakan kepada mereka, sembah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Apa jawab Isa? Subhanak. Sudah menjawab tidak? Sudah menjawab. Maha suci engkau ya Allah. Jadi makna yang tersirat situ apa? Tidak pernah aku ngomong begitu ya Allah. Tetapi lebih diperjelas oleh Isa lagi, argumentasi yang kuat dalam kalimat-kalimat berikut ini, Pak. Apa kata Isa? Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tak pantas aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Betul tidak? Hak siapa mengklaim sebagai Tuhan? Ada hak manusia. Sedangkan semua di alam ini adalah makhluk. Tidak berhak siapapun untuk mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Jadi kata Isa, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas aku ya Allah mengatakan sesuatu yang bukan hak. Satu. Berikutnya luar biasa ya, jawaban Isa ini sudah membungkam seluruhnya. Orang sudah tidak bisa lagi berkutik mendengar jawaban Isa ini. Kata Isa apa lagi? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau benar ku katakan itu ya Allah, engkau sudah pasti tahu. Dan memang Allah pun tahu. Allah pun tahu bahwa Isa tidak pernah mengatakan itu. Tetapi ini dipersaksikan, ya, supaya disaksikan manusia. Apa kata Isa tadi? Kalau sekiranya aku pernah mengucapkan itu, engkau pasti tahu ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau mengetahui segala apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui segala yang gaib. Mana ada yang gaib di sisi Allah? Di mata Allah tidak ada yang gaib, Pak. Bagi kita gaib. Apa yang ada di belakang ruangan ini saya tak tahu. Betul tak? Apa yang ada di depan parkir Bapak tahu tak? Nggak tahu, kecuali ada apanya? CCTV-nya. Kecuali ada alat bantu. Itulah manusia tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib siapa? Hanya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kemudian ayat berikutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi.
Tidak ada yang kukatakan ya Allah kecuali sebatas apa yang kau perintahkan kepadaku. Lebih jelas lagi, aku tidak, apa namanya kira-kira bahasa kita ya, aku tidak mengada-ngada, betul kan? Aku tidak nambah-nambahin ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada yang kusampaikan kepada mereka kecuali sebatas apa yang kau perintahkan saja. Apa isi perintah Allah kepada Isa? An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini dia intinya. Dan ini adalah inti semua ajaran nabi-nabi. U'budullah rabbi wa rabbakum. Sembah kamu Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kan begitu kan? Wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah kalian Allah. Itulah yang disampaikan Isa kepada Banu Israel. Sembah kamu Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahkan sebenarnya Pak ya, di dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Isa itu beribadah kepada Allah dengan menaruh dahinya di mana? Di tanah. Semua cara beribadah nabi-nabi sama seperti yang kita kerjakan sekarang. Biar tahu apa? Rukuk dan sujud. Disebutkan itu bahwa Isa itu beribadah kepada Tuhannya dengan menaruh dahinya di tanah. Jadi kalau ada yang tak begitu beribadah, berarti apa? Salah. Masya Allah. Beginilah ya, inilah hebatnya Islam, ajaran Islam. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW adalah ajaran yang berasal dari Allah Ta'ala. Semua Nabi beribadah dengan rukuk dan sujud. Bahkan Bapak kalau kita lihat ya, walaupun ini tidak di dalam Al-Quran ya, kita lihat aja binatang-binatang itu. Betul tak? Ayam kalau makan bagaimana? Betul kan? Hewan-hewan ternak itu semuanya menaruh mukanya di mana? Di tanah. Baik, sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Nah, ini nanti perlu penjelasan nih. Aku menjadi saksi atas mereka. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Artinya, nah ini perlu dijelaskan apa? Ketika Isa berada di tengah Banu Israel, tidak ada orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan ataupun Tuhan. Bisa Bapak pahami? Karena Isa menjadi saksi. Kata Isa apa? Aku menjadi saksi Allah. Aku menjadi saksi atas mereka. Artinya semua penyelewengan yang terjadi itu tidak ada pada waktu Isa masih hidup. Lalu setelah itu kata Isa, falamma tawaffaitani, maka ketika engkau wafatkan aku. Coba Bapak lihat terjemahannya. Ketika engkau wafatkan aku, artinya engkau angkat aku ke langit. Karena wafat tadi pengertiannya tertidur. Dalam kondisi tertidur itu Allah angkat dia ke langit. Maka ketika engkau angkat aku ke langit, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Benar tidak?
Isa di langit mana mungkin menjadi saksi atas kaumnya lagi. Sudah tidak lagi tugasnya untuk mengawasi. Dia menjadi saksi ketika berada di tengah-tengah mereka. Jadi intinya Bapak, lihat tuh, tidak ada orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan pada masa Isa masih hidup. Dan ternyata memang sejarah pun menyebutkan demikian. Baru muncul ajaran 3 Tuhan setelah 3 abad lebih Isa diangkat ke langit. Coba Bapak ya. Jadi berarti apa? Setelah Nabi tidak ada lagi di tengah mereka, maka muncullah penyimpangan dan penyelewengan. Betul tidak? Jadi makanya kata Isa tadi, waktu aku ada di tengah mereka, aku menjadi saksi. Ya, saksi ini fungsinya apa, Pak? Mengawasi. Di dalam setiap kegiatan yang dipegang ucapannya itu adalah saksi. Betul tidak? Karena diadakan saksi itu sendiri untuk mengawasi. Lain soal kalau sudah saksi menyeleweng juga. Ini kiamat sudah. Tetapi aslinya saksi adalah orang yang diamanahkan bersikap netral. Kan begitu ya? Nah, jadi Isa menjadi saksi atas Banu Israel, dan ternyata tidak ada persoalan pada saat itu. Tetapi ketika Isa diangkat Allah ke langit, maka Isa mengatakan, aku tidak bisa lagi mengawasi mereka ya Allah. Engkaulah Raqib alaihim, yang menjadi pengawas mereka, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dan jadi dari informasi ini dan informasi sejarah sejalan bahwa munculnya dakwaan 3 Tuhan itu 3 abad lebih setelah Isa diangkat ke langit. Jadi betul kan, antara sejarah dengan Al-Quran sejalan. Ini barangkali Bapak bisa baca ya. Berapa tahun tuh ya? 300 tahun lebih. Kemudian kita masuk pembahasan Al-Maidah 117 di dalam hadis Nabi ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izah. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah wejangan. Lalu kata Rasulullah, wahai manusia, wahai manusia, innakum mahsyurun ila Allah azza wa jalla. Kamu nanti akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya yaumul mahsyar. Terus dalam keadaan hufat urat, dalam keadaan telanjang. Jadi nanti semua kita ini dikumpulkan Pak dalam keadaan tak berbusana, telanjang bulat. Pernah ungkapan ini didengar oleh ibunda kita Aisyah. Lalu ibunda kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana manusia nanti telanjang? Apa tidak saling melihat? Kata Rasulullah apa? Tidak ada lagi terfikir orang untuk melihat aurat, saking apa namanya, dahsyatnya keadaan pada saat itu. Kita ibaratkan Pak, kalau ada tsunami orang panik, apa terfikir lagi melihat aurat orang yang telanjang? Tidak ada terfikir lagi. Ada gempa saja Pak, kalau usah tsunami. Ada gempa, orang sudah panik semua, ada terpikir melihat aurat orang? Jadi begitulah nanti keadaannya di yaumul qiyamah. Orang semua panik, ketakutan. Apa yang akan terjadi menimpa dirinya?
tidak terfikir lagi melihat aurat sesama manusia. Jadi manusia nanti dibangkitkan, inilah hari, la ilaha illallah, inilah hari yang sangat menakutkan. Namanya itu Yaumul Faza'ul Akbar, hari kepanikan terbesar. Hari kepanikan, dan itu semua kita akan mengalami itu nanti. Yang tidak mengalami itu cuma siapa, Pak? Cuma siapa? Ada yang tahu? Orang yang mati syahid di medan perang. Itu orang yang mati syahid itu lolos pertanyaan. Hah? Enggak ditanya di dalam kubur. Tidak mengalami hari yang kita sebut ini, hari kegelisahan, kepanikan terbesar, Faza'ul Akbar. Tidak. Mereka langsung saja jalan pintu tol, masuk ke mana? Ke surga. Semua manusia hadir di sini. Hari kegelisahan. Ya. Matahari berapa jaraknya? Ya. 1 mil sampai 2 mil dari kepala. Didekatkan Allah matahari itu. Semua orang dalam berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada orang yang keringatnya sebatas mata kakinya, Pak. Ada yang keringatnya sedengkulnya. Tidak tahu saya dan Bapak nanti keringat kita sampai mana. Ada yang keringatnya sampai bahunya. Ada yang sampai ke telinganya. Ada yang tenggelam dalam keringat. Tidak mati, dibuat tersiksa. Wah, kalau dipikir ini, tidak ada orang yang berani buat dosa, Pak. Kalau orang memikirkan Yaumul Faza'ul Akbar, hari kepanikan terbesar, tidak ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Karena nanti semua itu tergantung pada amal manusia. Banyak amalmu, sedikit dosamu, keringatmu setumitmu. Tambah dikit, selututmu. Dosamu makin banyak, sepinggangmu. Oleh karenanya, jangan banyak-banyak buat dosa di dunia. Kalau tidak mau tenggelam dalam keringat. Baik, itu bagian juga dari penjelasan kita ini. Dan pertama sekali yang dikasih pakaian nanti di hari kiamat itu adalah Ibrahim alaihi salam. Lalu kata Rasulullah, dipanggillah orang-orang dari umatku, umat Nabi Muhammad ini hadis Nabi ya, ini tidak lagi Al-Quran, tapi hadis ini bersinggungan dengan ayat 117. Itu maksudnya, makanya saya kasih judul hadis Nabi tentang Al-Maidah 117. Lalu umat Nabi Muhammad ada sebahagian yang digiring ke arah kiri. Berarti ke arah kiri, arah kemana itu? Arah kemana? Kok ada arah kiri? Neraka. Lalu aku mencoba menahan ini umatku ini, kenapa digiring ke sana? Umatku. Coba pembelaan Rasulullah ya, pembelaan Rasulullah. Segolongan dari umatnya digiring ke arah neraka, Nabi masih apa namanya bahasa kita ya, bukan protes sih, interupsi lah barangkali ya. Ini umatku. Lalu dijawab, ada suara yang menjawab, betul, mereka itu umatmu, tapi engkau tidak tahu ketika kau sudah tidak ada lagi di tengah mereka, mereka apa?
mengada-ngadakan ajaran yang tak kau ajarkan, penyimpangan. Hati-hati Pak. Jadi ayat ini, hadis ini mirip dengan ayat tadi kan. Isa pada waktu hidup tidak pernah mengatakan dia sebagai Tuhan, tetapi 300 tahun setelah Isa diangkat ke langit, muncul faham dan ajaran yang mengatakan Isa Tuhan atau anak Tuhan. Jadi ternyata itu pun juga nanti terjadi di hari kiamat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan mereka ini umatku. Dijawab, betul mereka umatmu, tapi setelah kau tidak ada lagi, engkau tidak tahu apa yang sudah mereka rubah-rubah dari agama yang kau bawa. Jadi hati-hati, jangan merubah-rubah ajaran. Ada namanya istilahnya update, betul tak Pak? Bapak, istilah update ini kan populer. Segala-galanya kita, ya, oh ini programnya tidak update ini, betul tak? Yang tidak bisa diupdate itu adalah ibadah, akidah, ajaran agama. Tidak boleh diupdate. Kehidupan dunia boleh update. Ini versi berapa ini laptop saya ini? Windowsnya Windows berapa? Boleh diupdate. Agama jangan kamu update. Oh dulu begitu, sekarang tidak begitu lagi ajarannya. Astagfirullah. Awas kamu kena nanti di sini. Nanti dikatakan engkau tidak tahu apa yang sudah mereka rubah-rubah setelah engkau tidak ada. Hati-hati Pak, ya. Jadi segala yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyangkut din ini, jangan kamu rubah. Merubah ini artinya apa? Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Harus persis ukurannya. Tidak boleh diupdate agama. Lalu Rasulullah pun setelah dikatakan dengan jawaban tadi, Nabi pun mengatakan apa? Ya udahlah, kalau sudah begitu mau bilang apa? Aku dulu berada di tengah mereka, aku menjadi saksi atas mereka. Betul, ketika Rasulullah SAW berada di tengah sahabat, Nabi menjadi saksi. Yang benar itu begini. Semua ajaran sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba belakangan, apalagi di zaman kita sekarang, bermunculanlah apa? Ajaran-ajaran yang aneh. Betul tidak? Tak bisa dihitung Pak, ajaran yang aneh itu. Ada yang mengatakan siapa? Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah ini mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, keturunannya Husain dan seterusnya. Betul tidak? Ada lagi yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Betul tidak? Ada lagi yang mendewa-dewakan akal. Oh, kita harus pakai akal. Kalau bertentangan dengan akal, Quran pun, hadis pun kita tolak. Ada tidak? Ada lagi yang membuat cara-cara ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah, mengurangi. Itu semua terjadi setelah Rasulullah tidak ada. Jadi betul, hal itu juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat setelah itu, ayat 118, ini kembali kita kepada ayat Al-Quran tentang Isa nanti di hari kiamat. Apa kata Isa di dalam Al-Quran? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka itu adalah hambamu. Tetapi kalau engkau ampuni, maka engkau maha perkasa dan maha mengetahui. Apa artinya ayat ini?
Coba Bapak lihat di bawah, ada namanya masyiah. Masyiah itu kehendak Allah, masyiatullah. Jadi Isa tidak mau dan tidak mungkin Isa mendikte Allah. Kan begitu ya? Isa sudah tahu terjadi penyimpangan. Terus bagaimana orang-orang yang menyimpang ini, orang-orang yang mensekutukan Allah dari umatnya? Terserah engkau ya Allah. Nah, kalau engkau siksa mereka, terserah engkau. Kalau engkau ampunkan, terserah engkau. Betul tidak? In tu'adzibhum. Jadi artinya Isa alaihissalam mempunyai akidah yang sama seperti kita, yaitu masyiatullah, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni. Kalau tidak, ya tidak. Kan begitu? Itu namanya masyiah. Karena kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mari kita lihat apa jawaban. Sebentar. Apa jawaban Allah Ta'ala pada ayat berikutnya? Ayat yang terakhir, ya sebelum terakhir ya. Sebelum yang terakhir itu apa jawabannya? Hadza, ini ayat 119. Apa jawaban Allah sesudah tadi Isa menyerahkan segala sesuatunya kepada masyiatullah? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana kebenaran bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Mengerti Bapak apa pengertian ayat ini? Ternyata memang Al-Quran itu memerlukan tafsir. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan pengertian kata-kata shadiqin dan sidq di situ adalah tauhid. Inilah hari di mana tauhid, orang-orang yang dulu bertauhid di dunia bermanfaat. Jadi kalau dulu di dunia tidak bertauhid, sama sekali tidak bermanfaat. Dia tetap tunduk kepada hukum yang pasti. Orang yang mensekutukan Allah pasti diazab. Jadi jawaban Allah ketika Isa tadi mengatakan terserah engkau ya Allah, jawaban Allah apa? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana tauhid bermanfaat bagi orang-orang yang dulu bertauhid. Jadi kalau dulu di dunia bertauhid, maka hari ini dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mensekutukan Allah, maka pada hari itu dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai persoalan. Bagaimana mungkin orang yang di dunia berbuat syirik tiba-tiba mau enak saja? Sama seperti orang yang bertauhid mendapatkan manfaat. Tidak mungkin, karena sudah ada kaidah. Kan begitu kan? Apalagi Bapak lihat di dalam suratul Maidah, Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, bagaimana? Faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan untuk dia syurga, tempat kembalinya neraka, dan orang-orang yang musyrik itu tidak akan mendapatkan penolong. Selesai. Terus apa itu manfaat yang didapatkan pada hari kiamat oleh orang-orang yang bertauhid? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, kemudian kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah cukup? Selesai? Tidak Pak, masih ada lagi manfaat lain. Apa itu? Radiyallahu anhum wa radu an. Ini ada dua nih.
ada surga, ada ridho Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dan yang terakhir ini, zalikal fawzul azim, inilah kemenangan yang agung. Jadi rupanya nanti di surga itu, selain surga yang sudah begitu nikmat, ada lagi yang lebih dahsyat dari surga. Itu namanya ridho Allah. Makanya kita di dunia pun suka menyebutkan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah ridhamu dan surga, karena dua inilah kemenangan yang dahsyat. Dan lanjutan doa itu, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta perlindungan dari kemarahanmu dan dari neraka. Jadi bapak-bapak, di ujung ini ada kutipan hadis tentang ridho Allah. Rasulullah pernah diriwayatkan dalam hadisnya, nanti Allah di dalam surga berbicara dengan penduduk surga. Wahai penduduk surga, minta kalianlah dariku. Apalagi? Padahal di dalam surga ini, mintalah dariku. Lalu mereka meminta, kami meminta ridhamu ya Allah. Lalu Allah menjawab, ridhaku, ku beri tempat kalian di rumahku, untuk kalian kemuliaan dariku. Mintalah lagi dari dariku. Lalu masih orang mukmin itu meminta apa? Ridhamu ya Allah. Lalu terakhir Allah mengatakan apa? Fayushhiduhum annahu qad radiya anhum. Saksikanlah bahwasanya aku telah ridho kepada penduduk surga ini. Itulah kemenangan yang besar. Ini dia al-fawzul azim, artinya al-fawzul kabir, kemenangan yang dahsyat yang tidak ada yang lebih hebat dari kemenangan itu. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan seperti inilah orang-orang mukmin ya beramal di dunia. Jadi kita ini bekerja keras untuk kemenangan ya di hari kiamat itu. Bapak bayangkan hari-hari ini kan sebentar lagi kan mau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Kurang tidur, kurang makan, betul nggak? Untuk mendapatkan apa? Kursi di perguruan tinggi negeri. Kalau itu di dunia, Pak, perhatian kemari, kalau itu di dunia, bagaimana orang untuk mendapatkan surga di akhirat? Coba apa bayangkan, anak-anak kita sekarang bekerja keras, kadang-kadang makan pun lupa dia, les ke sana, les kemari, betul tidak? Untuk mendapatkan kursi saja, bangku di perguruan tinggi. Ini yang kita cari ini apa? Kursi di mana? Di dalam surga. Tapi kita mau tenang-tenang saja. Coba bayangkan, kira-kira masuk akal gak itu? Tak masuk akal. Untuk kemenangan yang begitu dahsyat, surga dengan segala kenikmatannya, bagaimana mungkin kamu tenang-tenang saja? Ini Ramadan di depan kita. Jangan sampai terulang Ramadan seperti tahun lalu. Ya, ibadah kita tak menentu. Mau pergi ke masjid, katanya masjid dikunci. Betul tak? Pergi kemari dikunci. Begini, macam-macam. Sehingga sebagian besar kaum muslimin sholat di rumahnya. Sholat di masjid saja tidak khusyuk, apalagi sholat di rumah. Betul tidak? I'tikaf tidak ada. Betul tidak? Qiyamul lail. Jadi jangan sampai terulang. Kita tidak tahu entah Ramadan ini yang akan datang, ini Ramadan yang terakhir. Zaman-zaman ini, Pak, tak ketahuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita mendapatkan berita begitu terus setiap hari, kadang-kadang 2, 3 di WhatsApp.
innalillahi wa rajiun telah berpulang. Kita kaget, loh, subhanallah, dia meninggal. Ini ya meninggal. Padahal dulu Pak, sekali 6 bulan pun jarang mendapatkan berita apa? Berita kematian. Ini tiap hari kita mendengar kematian. Bagaimana kalau Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang terakhir? Apakah Anda mau menyia-nyiakannya? Oh tidak. Ya, masjid menjadi tumpuan kita dalam beribadah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang ke masjid. Dan jangan mau dihalang-halangi untuk datang ke rumah Allah beribadah. Tarawihkah namanya, i'tikafkah namanya, tilawahkah namanya. Kita bagaimana dengan soal penyakit? Kita hadapi virus dengan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah virus itu hamba? Hamba tidak? Pasti hamba Allah. Kita hadapi segala makhluk dengan pendekatan kepada yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah lewat waktu kita sampai di sini dahulu. Entah ada yang mau ditanyakan, ya mungkin, ya tafadhol, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kalimat ini Ustaz. Tentang apa? Kalimat yang tadi, kunta antar raqibu, Raqiba alaihim. raqiba alaihim. Segi kalimatnya Ustaz, kan di situ udah disebut kunta, berarti udah mengandung anta Ustaz. Kenapa dimunculkan lagi kalimat anta domir? Domirnya itu yang pertama Ustaz. Terus kalimat ar-raqib artinya yang mengawasi tadi ya. Kenapa menggunakan kalimat raqib? Karena ada malaikat yang disebut malaikat raqib itu, apa kaitannya itu tadi ya? Antar raqibu ya. Terus secara pengertiannya bahwa ketika Nabi Isa diangkat ke langit, berarti umatnya banyak yang ingkar ya Ustaz ya, pada ingkar. Bagaimana umatnya? Umat Kristen ya, umat Nabi Isa banyak yang ingkar kepada Nabi Isa, kepada Allah SWT. Tapi di situ kalimat sesudahnya itu intu azib hum fa innahum ibaduk Ustaz. Berarti kalau ada kalimat itu kalimat sebuah harapan. Berarti bukan semuanya umat Nabi Isa itu kafir setelah Nabi Isa diangkat ke langit, karena masih ada harapan in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau ya Allah menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah ibaduk, hambamu. Kata-kata ibaduk berarti ibadallah atau abdullah. Kalau Abdullah berarti kan seorang hamba Allah yang taat kepada Allah kan. Tapi Ustaz tadi sampaikan bahwasanya setelah Nabi Isa naik ke atas itu kan semuanya pada ingkar kepada Allah. Itu pertanyaan selanjutnya. Satu lagi Ustaz. Baik, mungkin apa korelasinya tentang kesaksian Nabi Isa dengan hakikat kebenaran ajaran agama Kristen? Kenapa saat ini kita dilarang menyampaikan kesalahan tentang agama Kristen? Kenapa kita dilarang? Kenapa kita dilarang menyampaikan kesalahan tentang agama Kristen? Kesalahan pada saat ini. Kesalahan kan itu kok ya. Berarti kan penyimpangan agama Kristen. Betul. Tapi kita sebagai umat Islam kenapa dilarang untuk menyampaikan bahwa agama Kristen itu nggak benar? Yang benar adalah yang ada di Al-Quran. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kata-kata in tu'adzibhum fa innahum ibaduk tidak berarti itu membenarkan keyakinan umat Nasara setelah Isa. Di sini difahami bahwa Isa menyerahkan sepenuhnya kepada masyiatullah. Itu yang difahami, yang dimaksud dengan kata-kata Isa itu. Kalau engkau mau ya Allah begini, kalau engkau mau ya Allah ya begini, terserah engkau. Nah, jadi Isa tidak pernah ada mengharapkan begini, mengharapkan begitu, tidak. Dia hanya menceritakan, kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka itu hambamu, artinya ciptaanmu juga. Nah, jadi semua manusia kan ciptaan Allah, hamba Allah. Jadi kalau kau siksa mereka itu ciptaanmu, kemudian kalau kau ampunkan, engkau maha pengampun. Jadi Isa tidak pernah mau memaksakan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang dikatakan masyiatullah di dalam akidah. Allah tidak bisa dipaksa. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yaf'alullahu ma yasha. Yaf'alullahu ma yasha. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mau disiksa Allah, mau diampuni Allah, terserah Allah. Nah, jadi Isa hanya menyampaikan ucapan seperti itu, tapi jawabannya ayat sesudahnya. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini hari adalah hari keberuntungan untuk orang yang dulu bertauhid. Yang tak bertauhid sudah lewat masanya, selesai. Jadi tidak ada lagi di sini pembelaan terhadap orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai itu di dunia. Dikuatkan lagi oleh ayat Al-Quran surat Al-Maidah, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang mensekutukan Allah, ayat ini letaknya persis menyangkut umat Isa. Ya, persis setelah umat Isa dalam satu ayat. Ujung ayat itu innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang sudah mensekutukan Allah. Jadi kembalinya mensekutukan ini kepada siapa? Mereka yang mengatakan Allah punya anak. Ya, sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan untuk dia surga. Haram surga kira-kira ada kemungkinan masuknya enggak? Ya tidak. Wa ma'wahun nar, diperkuat lagi, tempat kembalinya neraka, api neraka. Jadi tidak ada, oh mungkin tidak di surga, tapi mungkin ada tempat lain, diperkuat lagi apa? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan penolong. Baik, jadi inilah kira-kira jawaban untuk yang pertama. Kemudian yang pertanyaan Bapak kedua, kenapa dilarang umat Islam? Nah, ini kan urusan apa? Hah? Ini urusan dunia. Kenapa dilarang umat Islam menyampaikan? Kita tidak menyinggung keyakinan orang. Yang kita jelaskan adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan ini menyimpang, ini menyimpang, itu yang kita jelaskan. Kita bukan dalam konteks membicarakan keyakinan orang. Kalau orang tersinggung, terserah. Karena yang kita persoalkan adalah menjelaskan ayat Al-Quran. Sudah barang tentu ayat Al-Quran menerangkan ini benar, ini salah. Jadi kenapa dilarang umat Islam menjelaskan kesalahan-kesalahan itu? Ya ini urusan dunia, Pak. Ya, atau lebih jelasnya ini masalah politik. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tetap menjelaskan mana yang salah, mana yang benar sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau kita mengikuti
kemauan orang. Loh, dari dulu Quran Nabi Muhammad tidak akan